Assalamualaikum. Apa-apa itu ya? Kalau kebanyakan nggak bagus, kita semua udah tahu. Tapi dalam keseharian sering aja tetap nggak bisa nahan nafsu. Khususnya kalau rasanya enak, maknyus. Dan selain itu, emang dasarnya manusia itu susah nahan godaan, ya udah dari sononya. Menurut Alkitab, Nabi Adam manusia pertama itu awalnya tinggal di surga bersama pasangannya Hawa. Di situ oleh Sang Maha Pencipta dia dibebaskan mau ngapain aja boleh terserah. Larangannya cuma satu, toh ujungnya tergoda juga, kepleset juga. Padahal ya surga itu kan yang paling kecil aja luasannya seluas langit dan bumi. Nah, cuma diminta menghindari satu pohon, apalah sulitnya. Teorinya gitu, tapi ya seperti itulah kodratnya manusia. Kodrat Mahatma. Kalau Om Kodrat Mahatma itu kan gue, deng. Dalam soal makanan, banyak orang itu persepsinya masih pada keliru-keliru. Ada yang sok yakin, apapun yang berasal dari alam, yang tumbuh di pohon, alami nggak diproses, itu pasti bagus buat kita lah. Padahal racun-racun berbahaya itu juga banyak yang tumbuh di pohon. Nah, kalau rasanya pahit sih udahlah, baru segigit langsung melet, terus ngacir. Biasanya nggak terus jadi keranjingan. Tapi dalam paradoks kehidupan itu kita tahu banyak racun rasanya manis lezat. Dulu kita udah bahas waktu mengulas Dr. Robert Lustig. Makin kesini, para pakar semakin sepakat tuh bahwa gula itu racun kalau kebanyakan dan asupan hariannya itu mesti dibatasi, ditakar. Ya, tapi dalam makanan-makanan kemasan kadang ada loh labelnya gede-gede nulis less sugar atau no sugar, tapi tetap aja pakai pemanis-pemanis jenis lain. Nah, gimmick marketing tuh. Kalau makannya kebanyakan itu bahaya juga. Tapi seringkali yang makan nggak nyadar sampai ke sono walaupun dia udah nyadar bahwa kebanyakan asupan gula itu nggak bagus. Nah, yang kayak gitu bisa dibilang serigala berbulu domba. Kalau Sri Rezeki berbulu jabrik. Sri Rezeki copo iki? Sorry. Kok jadi nyebut nama orang? Serigala berbulu domba lagi itu salad buah, jus buah, dan buah-buahannya itu sendiri yang manis, maknyus, dan juga rujak yang maknyus atau sambal yang maknyus. Itu makanan alami, seperti itu image-nya, dan bahkan dipersepsi sebagai makanan sehat, tapi karena ya kandungan gula fruktosanya itu tinggi, bikin yang makan terus lupa diri. Kayaknya dah jadi konsensus umum sih di antara para pakar diabetes. Kalau buah-buahan manis, oke lah, ada seratnya, itu bisa diserap agak lambat di pencernaan kita. Cuma kalau kebanyakan, ya bahayanya sama aja dengan gula, ngerinya persis saja kayak gitu. Tapi tadi ada sambal maknyus segala ya. Itu juga serius loh, beneran bisa masuk kelompok serigala berbulu domba. Bisa aja, cabai, tomat, terasi, kayak gitu itu ingredientnya nggak terlalu tinggi glukosa, fruktosa. Tapi gara-gara sambal yang manyus, terus lep, bikin lahap makan nasi yang notabene karbonya karbo. Ya udah, kalau yang ada gejala-gejala pradiabetes atau yang kelasnya bukan pra lagi, silahkan aja dipikir deh. Kalau narkoba, alkohol, rokok, junk food, nggak usah dibahas lagi. Amat kasat mata bahwa dia itu bahaya. Tapi serigala berbulu domba ini beneran bisa bikin orang kejebak. Pengalaman pribadi nih, istri saya ya, dia tuh ngurangin makan nasi udah berhasil. Sebagai gantinya buah-buahan dan sayuran. Kalau sayurannya sih walau alam, mungkin nggak apa-apa ya. Tapi karena buah-buahannya itu, widih, trigliserinya terus jadi naik, HbA1c juga kepleset, hasil check up-nya jadi bikin garu kepala. Bener sih kata para dokter, begitu udah telanjur kayak gitu, perlu usaha lagi untuk mengatasinya. Teman saya gitu ya, beberapa yang lain ada lagi tuh, yang bukan sekedar ngurangin nasi, tapi beneran malah nyetop makan nasi sama sekali. Tapi tetap lahap makan buah-buahan, bahkan lebih parah lagi, trigliseridnya terus jadi tinggi, dan gitu berat badannya juga, yo-yo gitu deh jadinya. Nggak turun-turun malah cenderungnya makin naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kok malah syair lagunya diterus-terusin. Ibarat orang ya, antipati sama pinjol di luar sana yang dirasa mencekik leher dan banyak perkeliruannya, bla 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 bla, tapi terus keranjingan ngutang kredit card yang realitanya ya kalau jor-joran itu sama aja sebenarnya ya. Kalau dikit-dikit gitu buah, salad buah, rujak, jus buah itu nggak apa-apa sih, cuman berhubung maknyus yang makan itu sering kebablasan. Nah gitu banyak ya fenomena sambal maknyus tadi. Selain dianya itu sendiri, si buah-buahan manis umumnya kental banget mengandung glukosa fruktosa, dia itu juga bikin gerangsang gitu, merangsang kita untuk meningkat nafsu makannya. Nah,
Karena nafsu makan berlipat, hajar boleh. Gampang bikin lupa diri, segala karbo-karboan, junk food, snacking, jadi makin susah ngeremnya. Gandalah jadi dampak buruknya. Seringnya itu sambil nggak nyadar juga, oh yang jadi biang kerok itu si buah-buahan tadi, astagfirullah. Kita nih mesti nyadar ya, bahwa kita semua pencernaannya bukanlah seperti pencernaan gajah atau gorila. Kalau monyet gorila, dia ngabisin pisang sesisir sekali makan, bahkan setundul 5 sisir, itu memang makanannya dia. Pencernaannya emang udah beradaptasi untuk itu, jadi bisa oke saja. Itu pun mereka tuh umurnya nggak panjang loh. Rata-rata umur gorila itu cuma 35-40 tahun, sedangkan gajah Asia itu sekitaran 48 tahun saja. Kayak gitu realitanya. Ini semoga para penonton sekalian belum pada ketelanjuran ya. Silahkan aja direnungkan. Apa benar kalian ingin sehatnya cuma sampai umur 35-40-an kayak gorila tadi itu? Ataukah kalian ingin ikhtiar agar health span-nya lebih panjang lagi dari itu, bisa di masa tua happy-happy bersama anak cucu? Kalau pengen lebih baik ya udah jauhilah para serigala, termasuk serigala yang berbulu domba. Oke deh, terima kasih.